Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menyebutkan macam-macam kekuasaan negara, membedakan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal, menyebutkan tugas kementerian negara dan klasifikasi kementerian negara, menyebutkan contoh lembaga pemerintahan dan non-kepemerintahan, dan menjelaskan konsep dan wewenang pemerintahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pembagian kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya dan memberikan keadilan, kemakmuran, dan juga ketentraman. Kekuasaan negara menurut John Locke. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan menurut Montesquieu. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, seperti lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya berfungsi sejajar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Namun, pada pemerintahan pusat terjadi pergeseran. Yang dimaksud dengan pergeseran adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya ada 3 jenis kekuasaan, sekarang menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah, dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi, kemudian ke pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.